Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wadkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang selalu memberikan nikmat, memberikan segalanya kepada kita. Alhamdulillah, malam ini Allah pertemukan kita di majlis yang paling mulia ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di majlis yang paling mulia ini Allah muliakan kita, Allah limpahkan kebaikan kepada kita, dan Allah jadikan kita serta keturunan kita orang-orang yang mencintai ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan materi pada malam ini yang ringan saja. Kita mudah-mudahan kita sering mendengar adzan, betul? Bapak berapa kali dengar adzan setiap hari? 5 kali. Kalau saya 20 kali. Karena dengar dari 4 masjid. Jadi 20 kali gitu kan ya. Nah, coba Bapak, nggak mungkin sekarang dengar 5 kali, nggak mungkin. Di Kuba kedengaran, tadi musola kedengaran. Pertanyaannya, ketika Bapak dengar adzan, pas dengar adzan lagi ngapain? Gitu kan pertanyaan pertama. Ya. Terus kalau lagi ngapa-ngapain, terus jawab adzan apa enggak? Kalau enggak nih, ya, jawab adzan itu bisa jadi jawab apa yang diucapkan oleh muadzin, kita menyebutkan apa yang disebutkan oleh muadzin, itu jawab adzan. Allahu Akbar, kita jawab juga, ya. Tapi ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu jawabannya la haula wala quwata illa billah. Maka di sini, ya, apa yang menjadi kepentingan atau kemuliaan adzan? Bapak ada yang bisa nyanyi nggak? Ada ya, walaupun nyanyi suaranya kagak jelas. Ya, bisa nyanyi. Adzan juga bisa jadi bisa. Cuma suaranya kagak jelas. Tapi kalau suara Bapak nggak bagus, jangan adzan. Jangan. Ya. Kalaupun orang datang juga ke masjid, bukan mau jawab, gue pengen lihat siapa sih yang adzan ini, kan suaranya begini banget nih. Ya. Iya kan? Ya. Kenapa, Pak? Sebetulnya muadzin ini adalah orang yang masya Allah pahalanya banyak. Ya. Muadzin ini pahalanya luar biasa. Tapi tadi, kalau suaranya nggak bagus, jangan coba-coba. Ya, karena orang datang ke masjid, ke musola, bukan mau ngapa-apa, ngeliatin, pantas dia yang ada. Wah, kegedemen banget suaranya, begitu kata dia. Nah, kita lihat Pak. Ya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbirni bi'amalin adkhulu bi al-jannah. Seseorang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah,
ajari aku, beritahu aku satu amalan yang aku bisa masuk surga. Pak, dalam perjalanan hidup sahabat itu, orang rindu melakukan kebaikan. Orang rindu ingin masuk surga. Sehingga orang selalu bertanya. Karena dia juga nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Akhirnya datang ke Rasulullah untuk minta pekerjaan atau minta amal supaya masuk surga. Ada orang datang ke saya, ngapain ente kemari? Ustaz, saya minta amalan biar dagangan saya laku. Gampang saya bilang, barangnya bagus, harganya murah, pasti laku. Ya gitu kan? Ya tekor Ustaz, ente kan nanyanya begitu, nggak bilang tekor. Jadi bahasanya minta amalan seperti itu. Ya tetap aja, barangnya jelek, harganya mahal. Pasti nggak laku. Apa yang dikatakan? Kun mu'addinan. Kun mu'addina qaumika yajma'u bika sholatahum. Bapak kalau memang maksud surga nih. Tapi tetap, ya Allah Ustaz, suara saya jelek, nggak mungkin jadi mu'adzin. Ya, dengerin dulu, tenang. Ya, ini bukan cerita mu'adzin juga nih. Cerita orang yang suaranya jelek juga terhadap. Ya. Kata Rasulullah, kalau ente mau masuk surga, jadi muadzin. Ya. Dengan muadzin tadi, maka akhirnya orang datang sholat ke masjid. Itu yang pertama. Tapi kata sahabat tadi, ya Rasulullah, in lam atik, kalau saya nggak bisa adzan gimana? Nah, kan manusia kemampuannya beda-beda kan ya? Ya. Lagian kalau pada pinter adzan, bisa adzan nggak jadi-jadi, berebut dia. Karena pahalanya luar biasa. Makanya yang bisa adzan suaranya bagus dikit. Jadi nggak berebut. Ya kan? Fa'in lam atik, kalau saya nggak bisa adzan gimana ya Rasulullah? Kun imama qaumika yuqimu bika sholatahum. Kalau ente nggak bisa adzan, jadi imam. Ya, lebih berat ini. Gimana? Adzan aja nggak bisa, ya. Tapi kata Rasulullah, kalau nggak bisa adzan, jadi imam, ya. Dengan imam itu berarti engkau memimpin sholat mereka. Qala fa'in lam atik, kalau saya nggak bisa gimana? Nah ini nih, ini Pak, Bapak adzannya bisa, tapi suaranya kagak jelas. Apalagi udah ompong, udah ngempos, jangan dah. Ya, nah. Kemudian saya nggak bisa adzan ya Rasulullah. Oke, kalau nggak bisa jadi imam. Waduh, tambah berat. Nah, ini yang terakhir nih. Ini masalahnya berat apa enggak nih? Kalau ente nggak bisa adzan karena suaranya tidak bagus, jadi imam apalagi suaranya nggak bagus, tajwidnya belepotan. Udah nggak, jangan dah. Terus bagaimana? Tapi saya tetap pengen masuk surga. Nah, ini dia. Apa kata Rasulullah? Qala fa'alaika bisoffil awal. Kalau ente adzan nggak bisa, kemudian jadi imam apalagi, ente kalau sholat adanya di shaf yang pertama. Bisa nggak kali ini? Halo? Sholat di shaf yang pertama. Udah suaranya kagak beres, ya kan? Jadi imam apalagi, ada kesempatan. Ini nggak pakai syarat kalau ini. Yaitu kalau sholat di shaf yang pertama. Ya Allah, Ustaz, shaf pertama rasanya berat juga ini. Gimana berat? Orang saya adzan di mana, saya di mana. Tapi kalau mau masuk surga, ini yang paling gampang ini. Ya. Cuma berarti lebih cepat datangnya ke masjid supaya shafnya nggak kehabisan. Tapi kalau sekarang insya Allah Pak, ya, kalau dohor jam 12, Bapak datang setengah 12, insya Allah masih kosong masjid. Insya Allah. Jadi ada harapan. Ini kalimatnya Pak, mau masuk surga. Jadi kita mau masuk surga ini sebetulnya tidak terlalu banyak amalan.
amalan yang sederhana pun bisa. Yaitu apa di sini? Di saf yang pertama. Makanya Pak, kalau Bapak misalkan posisi di saf yang kedua, ada saf yang kosong yang pertama, jangan dikasih orang. Ya, kalau perlu berebut. Orang gua duluan. Ini mah enggak. Silahkan Pak. Yeah. Itu on itu Pak. Ya. Kalau secara ilmu itu on. Jadi habis Pak Lurah. Pak Lurah ke siapa? Gua kalau depan urusan depan gua nggak ada sama lurah-lurah dah. Kira-kira siapa kek? Ya. Siapapun. Ya. Di sini nggak ada lagi istilah ente nggak punya adab, bukan punya adab. Ini pakai ilmu yang beradab. Jadi kalau Bapak, silahkan Pak, itu bukan orang baik, orang on itu. Rebut. Ya. Jadi saf yang pertama ini adalah bagian dari kita untuk bisa masuk surga karena jadi muadzin kagak jelas syaratnya. Jadi imam apa lagi? Ini kayaknya yang ketiga ini. Ya. Itu dalam rangka untuk mendapatkan surga. Kemudian, nah ini kaitannya dengan muadzin. Paling tidak Pak, kalau sekarang Bapak mungkin tidak bisa jadi muadzin, siapin anak Bapak atau cucu Bapak jadi muadzin. Biar pahalanya nanti bisa nyampe ke Bapak juga. Jangan putus asa, ya. Masih punya anak kan? Masih. Punya cucu? Belum, ya. Kalau memang udah nggak bisa lagi ibunya beranak, ya sudah, kawin lagi aja biar beranak. Maksudnya biar jadi habis anak yang udah ada nih nggak bisa jadi muadzin ini. Saya kan pengen masuk surga, ya. Saya cuma ngomong doang saya juga Pak. Ya Allah, gitu ya? Iya, ngomong doang, iya. Masih takut kokoprak. Ya, baik, ya. Ini kelebihan muadzin nih, ya. Kelebihan muadzin. Diriwayatkan oleh Qasim an Abi Amamah al-Bahili anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaghfiru lil muadzin madda sautahu walahu mislu ajri man shallamahu min ghairi ayan kusah min ujurihim syai'un. Keutamaan muadzin itu ketika dia sedang adzan, ya. Makanya muadzin itu mesti suaranya bagus. Suaranya enak. Ketika dia suaranya tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, pokoknya sampai akhir. Selama suaranya itu dia kumandangkan ketika adzan, itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Ustaz, tapi saya kagak bisa jadi muadzin ya, makanya saya siapin nanti anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, walahu mislu ajri man shallama'ahu min ghairi ayan kusa min ujurihim syai'un. Dan yang kedua, dia mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang datang sholat di situ. Saya bayangin kalau muadzin di Masjidil Haram, pahalanya banyak banget itu. Karena seluruh, ya, apalagi di kita, kan kita mah kadang-kadang suka nanya adzan mulu. Udah adzan belum? Udah adzan belum? Kalau belum adzan kayaknya belum yakin gitu ya? Ya. Maka akhirnya muadzin menjadi sandaran. Begitu adzan, tuh adzan. Ya udah, siap-siap berangkat ke masjid. Dah, berapa orang yang datang ke masjid karena mendengar adzan itu, muadzin tadi, orang yang adzan dapat pahalanya sebanyak orang yang datang ke masjid itu. Masya Allah. Ya makanya maaf, kadang-kadang kalau bahasa di kita ini, muadzin itu disebut marbot. Betul gitu ya? Sebetulnya Masya Allah pahalanya luar biasa. Ya, untuk mendapatkan pahala sebanyak orang yang datang ke masjid tersebut.
Jadi jadi muadzin supaya kita mendapatkan pahala sebanyak orang yang datang ke tempat itu. Yang lain dijelaskan oleh Rasulullah, wa an Sa'id ibnu Abi Waqqas min Khalah bintu Hakim As-Salmiyah qalat qala Rasulullah al-marid doifullah madama fi maradihi yarfa'u lahu kulla yaumin amala sab'ina syahidan. Pak, Bapak kalau sakit demen apa enggak, Pak? Kagak. Enakan sehat. Oke. Ini biar demen sakit saya kasih tahu nih. Ya. Karena orang semakin tua tuh yang datang apa? Penyakit. Mau lagu apa juga penyakit udah sasarannya yang tua-tua dah. Ya kan? Ini supaya demen sakit, ini kita kadang-kadang kan karena sesuatu yang kita tidak sukai belum tentu itu buruk. Tapi yang kita sukai belum tentu itu baik. Nah, sekarang biar Bapak demen sakit nih. Artinya kalau pas sakit, nikmati sakitnya. Jangan gerutu melulu. Ya. Ketika sakit ya nikmati. Apa kata Rasulullah? Ya. Di kampung banyak orang yang sakit. Ya. Iya. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi orang sakit itu dihibur. Apa kata Rasulullah? Al-marid doifullah madama fi maradihi. Orang sakit itu seperti tamu Allah. Makanya kalau orang sakit, ya kita jenguk orang sakit, ya kan? Ketika kita jenguk orang sakit, kita mendoakan supaya yang sakit sehat, ya. Dan ketika Bapak datang kepada orang yang sakit, itu Bapak dikawal oleh 7.000 malaikat. Dan didoakan oleh para malaikat. Kalau jenguknya pagi sampai sore. Kalau jenguknya malam sampai pagi malaikat mendoakan kita. Makanya kemarin Covid jarang yang jenguk, makanya banyak yang mati. Ya terlepas itu ini, ya kan? Orang sehat itu bukan karena dekat dokter didatangin orang, didoain, ya kan? Kemarin ketika Covid datang nggak tuh kita? Enggak. Tahu-tahu, iya. Ya artinya yang datang takut, yang didatangin juga takut. Nggak masalah yang datang, yang didatangi kalau nggak didatangin akhirnya mati. Coba lihat. Rata-rata itu, ya, tetangga saya ada yang Covid, udah jangan ke rumah sakit, ente di rumah aja. Alhamdulillah nggak mati. Karena tiap hari kita datang, kita doa juga dari jauh-jauh juga, ngeri-ngeri juga emang sih, ya. Tapi tetap kita datang, ya, kita doain, kelihatan, ketemu. Karena sakit itu tadi tamu Allah. Makanya ketika, nah sekarang ini udah nggak ada Covid, insya Allah nggak ada Covid, ya, ya insya Allah. Kalau ada orang sakit, kita jenguk, kita dapat pahalanya, ya kan? Kemudian kita minta doa dari yang sakit, kalau yang sakitnya masih bisa ngomong, itu doanya dahsyat, Pak. Karena ketika orang sakit tadi, di sisinya ada Allah Subhanahu. Enak kan kalau sakit kan? Iya. Terima aja udah. Mau gimana coba? Memang nggak ada yang mau sakit. Tapi kalau sudah waktunya, kita terima. Ya. Ini belum lanjut nih. Ya. Apalagi ntar pas sakitnya terus mati. Ini ada nih. Iya. Tapi ini adalah memang kenyataan yang kita tidak bisa tolak. Maksud saya, apa yang terjadi itu harus kita yakini memang itu kehendak Allah. Kita berani ngelawan kehendak Allah? Enggak bisa. Ya, dokter aja sakit. Ya, apalagi kita. Nah, kita lihat berikutnya. Yarfa' lahu kulla yaumin amala sab'ina syahidan. Nah, ketika sakit, Pak,
kita itu diangkat derajatnya oleh Allah seperti 70 orang mati syahid. Makanya Pak, kalau Bapak sehat, dengar adzan aja belaga budeg. Dengar adzan belaga budeg tadi. Mending sakit aja Pak, ketahuan nih. Ya. Allah ampuni dosanya itu. Udah sakit ya? Fa in afahu min maradihi kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Bapak sakit. Bapak sabar. Bapak yakin ini ketentuan Allah. Akhirnya Bapak sehat. Ketika sehat itu, dosanya habis Pak. Seperti kita baru dilahirkan oleh ibu kita. Tapi bukan berarti jangan ke rumah sakit dah, ntar sembuh, gue pengen sakit. Jangan. Tetap berobat. Ya, tetap berobat. Tapi ketika kita sakit, lalu sembuh, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang sakit ini diambil 4 hal. 1, nafsu makannya kagak ada. Kedua, loyo. Ya, ada orang sakit larinya kencang. Nggak ada, loyo dia. Diambil memang kekuatan. Ketiga, wajahnya itu tidak cerah. Keempat, dosa-dosanya diambil. Menjelang sehat, ya, menjelang sehat dibalikin tuh. Ya, tadinya loyo udah seger. Ya, tadinya makan dikit, banyak. Kalau kata orang kampung saya apa namanya? Mamayu. Apa? Kemayu. Berkampungnya mamayu. Akhirnya kalau orang habis sakit, wah, ya ini habis sakit, ya makan banyak kemarin. Iya, kemayu ya. Nah, itu. Jadi makannya nafsu datang lagi. Terus wajahnya seger. Ya, makanya ketika orang mau sehat dibalikin tuh sama Allah. Segernya dibalikin, kuatnya dibalikin. Kemudian nafsu makan dibalikin. Dosanya, yang 3 udah balik nih, yang 3 nih udah balikin. Kata yang malaikat yang pegangin dosa, kan ada 4 malaikat tuh. Yang malaikat pegangin dosa, bingung dia. Lah, itu udah dibalikin. Gue kagak ini. Akhirnya dia bertanya, ya Allah, ini bagaimana dosa yang saya pegangin dari orang sakit? Kata Allah, yang sakit ikhlas, yang sakit ridho, ya, doanya jangan dosanya jangan dibalikin. Terus kemana nih? Kemana Pak? Dosa orang yang tadi sakit nggak dibalikin. Itu kata Allah buang ke laut. Makanya di laut kalau ngambek kan luar biasa kan? Wow, makanya karena di situ tempatnya dosa. Dibuang ke laut. Makanya tadi tuh, kalau dia sakitnya lalu sembuh, ya, dia diampuni dosa-dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, cuma masalahnya Pak, ini, kalau Bapak waktu sehat kagak sholat, ya kan? Kemudian sholatnya duhur jam 2:30. Pokoknya asal sholat doang dah. Wah, itu tetap khawatir Pak. Tapi kalau kita lagi sehat, ya, lagi sehat, dengar adzan, buru-buru datang ke Masjid Kuba. Tahu-tahu sakit. Ketika kita sehat, lalu selalu datang ke masjid untuk sholat berjamaah, lalu kita sakit, pahalanya tetap sama seperti kita sholat berjamaah. Walaupun kita tidak sholat berjamaah karena sakit. Ya, makanya kadang lagi sehat-sehat jangan nungguin sakit. Jadikan sehat ini untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dengan datang ke masjid sholat berjamaah. Besok kalau pas sakit, tetap pahala jamaahnya dapat. Ya, karena
Udahlah umur 50-60 udah insya Allah kalau sakit langganan. Makanya terus dijaga ketika sehatnya. Itu kalau apa? Kalau sakit kemudian disembuhkan oleh Allah, maka dosa-dosanya diampuni seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Fa in qada alaihi bil maut. Sakit lama terus mati. Nah, gimana nih kalau begini? Tenang dulu, tenang. Insya Allah enak dengernya. Ya. Fa in qada alaihil maut bil maut adkhalahul jannah bi ghairi hisab. Ketika sakit kita ridho dan alhamdulillah memang ketika sehatnya kita taat kepada Allah. Ketika sehat kalau adzan selalu kita bersegera menjawabnya, ikut sholat jamaah. Ya. Ketika sakit tidak disembuhkan lagi oleh Allah, malah langsung sehat beneran. Mati. Apa yang terjadi kalau memang demikian? Apa kata Rasulullah? Adkhalahul jannah bi ghairi hisab. Allah masukkan surga tanpa dihisab. Makanya kalau udah tua, sholatnya malas, kagak sakit-sakit. Wah, gawat tuh. Iya. Kan ada dua mestinya kan? Kalau sehat, kita rajin ibadah. Ini badannya sehat, tapi ibadahnya nggak jelas. Tapi sehatnya luar biasa. Wah, gawat itu. Kalau mati nggak jelas nanti. Dalilnya mana itu? Kalau dia lagi mudanya, lagi sehatnya, rajin berjamaah. Begitu sakitnya, pahala jamaahnya dapat. Kalau dia lagi sehat, selalu sholat berjamaah. Begitu dia sakit, lalu disembuhkan, Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau lagi sehat dia terus berjamaah, lalu sakit dan ternyata Allah mewafatkannya, Allah masukkan surga tanpa hisab. Masya Allah. Sekarang pertanyaannya, Bapak milih mana? Apa ketika sehat kita taat beribadah kepada Allah, atau mending dikasih sakit aja? Nah, ini maksud saya, sisa. Ini kalau udah umur 60, sisanya apa? Masih banyak. Sisa ya? Ya. Ya, udah apa namanya? Udah maghrib gitu ya. Nah. Jadi memang ini sesuatu yang biasa saja sebetulnya, cuma kita lupa. Iya, makanya saya ngingetin nih, ya. Ya, kalau Bapak mau didoain nama saya, berarti Bapak mati duluan. Ya, kalau mau didoain nama saya. Enggak usah Ustaz. Saya doain Ustaz saja. Ya udah, enggak apa-apa, saya mati duluan dah. Ya, mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam surga bi ghairi hisab. Itu kaitannya dengan orang yang sehat dengan orang yang sakit. Wal muadzin, nah ini baru di sini. Ini sebetulnya kaitannya dengan muadzin, tapi paling tidak kita bisa mengambil pelajaran dari rangkaian hadis ini. Muadzin itu hajibullahi ta'ala. Ya. Muadzin itu adalah penghalang Allah. Artinya orang kalau jadi muadzin udah aman dah, Pak. Ya, aman sudah. Ya, akan Allah selamatkan. Yu'ti bi kulli adan sawaba alfi nabi. Ini pahalanya nih. Diberikan kepada muadzin itu pahalanya 1000 pahala para nabi. Masya Allah. Maka kadang-kadang kalau di masjid saya kalau ngelihat hadis ini nih, kadang-kadang mendingan jadi muadzin daripada imam. Iya istilahnya. Ya. Walaupun tadi tetap kemuliaannya nanti tetap ada. Ya. Wal imam wazirullah yuti bi kulli salatin sawaba alfis shadiq. Imam itu wakil Allah, wazir, menteri Allah. Yu'ti bi kulli shalah sawaba alfis shadiq. Ketika dia memimpin salat, itu pahalanya seperti pahala 1000 orang-orang siddiqin, orang-orang yang jujur. Nyari orang jujur susah apa susah? Susah. Ya, ini 1000 orang yang jujur pahalanya.
Ngomongnya sih benar, ngomongnya waktu kampanye, ya. Nah, waktu kampanye mah kayak orang bener dia. Ini ada calon anggota dewan nggak di sini? Kagak ada. Takut sama kita dia. Calon anggota dewan Ya. pindah masjid. Ya. Nah, ya. Wal alim orang berilmu itu wakilullah ta'ala, yaitu wakilnya Allah. Yu'ti bikuli hadis nuran yaumal qiyamah. Orang alim itu setiap pembicaraannya itu akan diberikan cahaya oleh Allah di hari kiamat nanti. Nah, Bapak udah dapat belum nih? Imam belum dapat. Muadzin belum dapat. Ya, alim belum dapat. Tenang, ada Pak. Masih ada. Ya, makanya Allah maha kasih sayang sama kita. Kemampuan kita berbeda-beda, tapi tetap kita bagaimana bisa masuk surga. Curang lah kalau muadzin dong bisa masuk surga. Masa saya kagak bisa masuk? Walaupun suara saya brepek-brepek begini gitu kan. Masa masuk surga? Tetap ada. Ya. Wa kataballahu bi kulli hadis ibadata alfasana. Buat orang yang alim tadi, ya, setiap omongan dia itu seperti ibadah 1000 tahun. Makanya Pak, Masya Allah, ya maaf, kalau memang kita ini belum menjadi orang alim, mohon kepada Allah, ya Allah minimal anak saya, ya Allah. Paling enggak cucu saya, ya Allah. Kan kita seringkali orang tua, lu jangan bodoh kayak gua, begitu ya? Ya, lu belajar yang benar. Jangan kayak gua nih bodoh, kayak bapak lu bodoh, lu mah kudu pinter. Mudah-mudahan begitu. Ya. Jadi orang alim itu pembicaraannya itu pahalanya seperti ibadah 1000 tahun. Wal muta'allimuna, nah ini dia. Kalau tadi apa namanya? Jadi muadzin, suaranya tidak memenuhi syarat. Ya kan? Kemudian jadi imam, apalagi. Jadi orang alim juga nggak jelas. Ya. Ngakunya doang alim, ijazahnya palsu. Ya, ya awas. Malaikat nanti ngambek, biarin aja dia. Ya, iya, ya tahu siapa tuh. Ya, nah nih Pak, wal muta'allimun, ya, wal muta'allimuna minar rijal wan nisa khudamullah. Fama jaja'uhum ilal jannah. Al muta'allimun, orang yang demen belajar. Bapak mulai kapan demen belajar nih? Ya Allah, baru setahun yang lalu ide ada ngaling aja ini. Ya kalau kagak mah rasanya. Nah makanya kalau sudah ada kesempatan ini, ambil kesempatan ini. Ya. Jadi kalau ada ngaling ini pokoknya jangan sampai tidak hadir. Ustadz justru saya malam ini giliran mancing, tinggalin mancing udah. Ya. Iya. Udah pokoknya kalahin apapun dengan muta'alim ini, menjadi datang ke majelis ini. Kenapa Pak? Orang yang datang ke majelis taklim itu namanya orang yang belajar, muta'alim. Ya. Baik laki-laki mau perempuan, fama jaja'uhum ilal jannah. Pahalanya enggak ada kecuali surga. Masya Allah. Mau masuk surga, masuk neraka? Surga. Ya tadi, ini kan adzan suaranya enggak beres. Kebetulan giginya udah ompong, ngempos dah. Ya, iya. Udah enggak jelas dah. Ya. Ternyata ada kesempatan. Tadi yang gampang datang ke shop yang pertama. Masya Allah. Yang kedua dari hadis ini apa? Jadi orang yang demen belajar. Nggak ada lagi orang yang datang ke majelis ilmu ini pahalanya kecuali surga. Makanya kalau besok ditanya, Pak mau kemana? Gue mau nyari surga. Memang begitu riwayatnya. Kalau nyari duit udah dari kemarin nyari duit dulu ya.
Nyari duit mulu tapi utang kagak beres-beres gimana? Ya. Udah yang gampang nyari surga. Tinggal duduk, tinggal nyender, ngantuk-ngantuk dikit makan semangka, ngantuknya hilang. Ya kan? Ngantuk dua dikit minum kopi, hilang ngantuknya. Kagak hilang juga, guyur sama kopi insyaallah. Ini Pak, kan ringan kan? Nggak berat kan? Tinggal datang ke majelis ilmu. Makanya kalau Bapak mau ditempatin seperti ini, pahalanya udah luar biasa banyak dah. Keberkahannya banyak. Ya. Karena kita semua ini kalau datang ke majelis ilmu ini pahalanya tidak ada kecuali surga. Ilmunya mah nomor 77. Ya. Nomor 77 ilmunya mah. Tapi yang penting datangnya. Ini harus dijadikan semangat. Ya habis gue gimana lagi, mau jadi muadzin kayaknya, ya mau jadi imam apalagi. Gue mau datang aja deh ke majelis taklim. Insya Allah. Tapi gue capek banget nih, gimana cari tempat yang ada enakan nyender. Insya Allah malaikat masih demen. Ya. Ini gambarannya Pak. Ya, karena bagaimanapun tadi amalan-amalan kebaikan itu sehebat apapun tidak akan pernah bisa memasukkan orang ke dalam surga. Kecuali rahmat Allah. Nah, kita ini biar dapat rahmat Allah dan masuk surga dengan segala kekurangan kita dan waktunya cuma tinggal beberapa bulan lagi, kayaknya udah innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya. Wah, dia nggak kesempatan nih. Kalau perlu ngaji jangan malam Sabtu sebulan 2 kali. Kalau perlu tiap malam Sabtu dah. Gua takut keburu mati soalnya ini. Iya kan? Ada harapan kita. Hanya dengan duduk di majelis taklim saja. Kata Allah, tidak ada balasannya kecuali surga. Masya Allah. Kan enak banget ngaji, ada apa nih? Wah, banyak banget, kue banyak, suruh banget. Kopi jangan ditanya. Boleh nambah nggak kopinya? Boleh kan tuh kan. Paling enak. Emang Pak, tolol banget, tolol. Orang kalau demen kagak datang ke majelis taklim, tolol itu orang itu. Ya coba tinggal duduk, ngerokok boleh nggak ngerokok? Boleh. Ada makanan di rumah belum tentu ada. Di rumah saya kagak ada nih. Ya kan? Sama. Tuh kan, terus kan tolol namanya kalau kamu datang ke pengajian. Di rumah bengong, ya. Tapi kalau di sini ada tawaran dari Rasulullah, kita bakal dapat surga. Makanya kita kalau besok kagak datang, tololnya double berarti. Jangan dipelihara lah itu. Ya. Ya. Karena ini yang menyelamatkan kita ini. Ya. Dan ini kita senang banget begini nih, Masya Allah. Ya, senang betul ini. Ya. Kenikmatan inilah yang perlu kita jadikan gambaran untuk supaya kita bisa menikmati hidup dengan taat kepada Allah. Mampunya cuma hadir doang, ya udah. Bis mau jadi muadzin, takut speakernya rusak. Iya kan? Iya kan? Terus speaker kan gedek juga loh. Lu ngerusak gua kata speaker. Mending kagak ada suaranya gue daripada orang kebulumaran, tuh gue dibanting-banting kata speaker. Ya udah, lebih baik hadir seperti ini. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang lain? Lau ya'lamun nas ma pin nida wa saffil awal lastahammu alaihima. Kalau manusia tahu. Nah, masalahnya tahu apa enggak? Kalau manusia tahu apa keistimewaan adzan, dia akan bersegera datang ke masjid. Dan juga saf yang pertama. Makanya tadi kan pilihannya jadi muadzin nggak bisa, jadi imam nggak bisa,
Pilihannya gampang. Saf yang pertama. Maka ini juga sama nih. Lau ya'lamunas ma fin nida wa saffil awal tahammu alaihima. Orang datang karena adzan, kemudian pas ke masjid, dia safnya udah penuh, saf yang pertama. Kebetulan datangnya bareng. Orang duluan gua, orang duluan gua, orang duluan gua. Sampai begitu. Nah, kalau gitu undilah, undi. Ya, damai-damai undi. Nah, gua kan sampai begitu. Makanya sekali lagi, kalau saf yang pertama jangan dikasih orang. Kalau perlu wani piro. Mahal saf yang pertama itu. Jangan main kasih doang. Silakan Pak. Enggak. Enggak ada. Ambil dia, rebut dia. Ya. Saf pertama itu adalah juga saful malaikah. Malaikat tuh adanya di saf yang pertama. Entah nyempil di mana kita kagak tahu dah. Pokoknya dikatakan saful awal itu saful malaikah. Makanya tadi adzan itu pengertiannya apa? Supaya kita jangan sampai saf yang pertama enggak dapat. Kalau perlu sebelum adzan kita udah ada di masjid. Supaya saf pertama kita kuasai. Lapak aja dijual mahal lapak. Iya, apalagi saf yang pertama. Tawarannya apa? Surga. Nggak bisa. Jadi kalau lu mau, ya kalau mau wani piro, boleh dah. Untuk belakang dah, ngapain. Kalau kita nilai secara materi. Gitu ya. Maka kalau manusia tahu, ya, apa yang ada pada saf yang pertama dan adzan, dia akan mengadakan undian. Karena tadi berebut. Ini makan biasa aja. Ada adzan biasa aja kan. Itu adzan apa tuh, Dohor? Oh, Dohor. Gitu doang. Ya. Begitu kan? Itu adzan apa? Asar. Oh, asar. Kalau subuh sih kagak denger. Emang lagi molor dia. Ya, boro-boro denger adzan. Ya. Nah. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaku ilaihi. Walau ya'lamuna ma fis suhudil utmah was subah la atauhuma walau habban. Ini termasuk ada sholat yang istimewa. Sholat Isya dan subuh berjamaah. Dikatakan, kalau mereka tahu dan menyaksikan sholat Isya dan subuh berjamaah, la atauhuma walau habwan. Mereka akan datang ke masjid sholat Isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, walaupun harus ngesot. Masya Allah. Ini kan larinya, kalaupun tidak kenceng-kenceng banget, minimal nyampe lah ke Masjid Kuba atau ke musola. Nyampe nggak? Insya Allah. Ya, kalau tahu, ini kalau tahu nih, kalau tahu dahsyatnya Isya dan subuh, mereka akan datang ke masjid, ke musola untuk sholat Isya dan subuh berjamaah. Emang ada apa sholat Isya? Siapa yang sholat Isya berjamaah, pahalanya seperti sholat setengah malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah, pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Jadi kalau ada waktu kesempatan sholat Isya di rumah sendirian, itu namanya tolol. Gimana nggak tolol coba? Sholat sendirian, pahalanya dapat 1. Tapi kalau sholat berjamaah, seperti sholat setengah malam. Coba bandingin, ayo. Bandingin, Pak. Ini kan soal ilmu. Ilmu itu untuk beramal. Amal itu untuk kebaikan kita. Amal di dunia nanti juga di akhirat. Sekarang saya tanya, Pak. Nyari duit sama nyari pahala gampangan mana? Hah? Ya pahala. Nyari duit kagak, pahala kagak. Ya super tolol itu berarti. Iya. Ada orang, saya mau udah pengangguran, Ustaz. Bagus lah pengangguran. Bagus apa? Ya bagus. Pengangguran itu kan berarti tidak ada yang ngikat. Tinggal ente sekarang memperbanyak pahala. Lagian ente mau kerja. Siapa menerima ente kerja? Gigi udah kagak beres mau kerja. Jadi satpam juga kagak beres.
Tapi cari pahala. Nah, iya juga Ustaz. Ya udah. Berubah haluan udah. Ini pengangguran banyak nggak tuh pengangguran? Hah? Ada? Pengangguran tetap masih dapat rezeki, Pak. Ya? Masih dapat rezeki. Ciri orang nggak dapat rezeki itu kalau udah mati. Kenapa dia mati? Rezekinya udah habis. Orang masih hidup, rezekinya nggak berhenti. Makanya kan pengangguran masih ketemu makan nggak? Ketemu. Bahkan kalau ditawarin, udah kenyang. Lalu pengangguran dia. Lu kenyang apaan? Ya, karena memang rezekinya tidak Allah stop. Selama orang masih hidup. Makanya kita jangan takut urusan rezeki. Nah sekarang kalau mau nyari duit udah susah. Udah nyari pahala yang gampangan. Karena nggak ada kesempatan lagi sudah. Apalagi yang udah pensiun. Pensiunnya dapat, pahalanya malah nambah. Ya. Saya dari dulu pensiun, Ustaz. Ya alhamdulillah udah berarti enak. Nyari pahalanya gampang. Ya. Jadi sholat isya berjamaah. Pahalanya seperti sholat setengah malam. Sholat subuh berjamaah seperti sholat sepanjang malam. Ya Allah, kayak gimana itu sholat setengah malam? Apalagi sholat sepanjang malam. Sholat tarawih 20 aja udah ngomel mulu. Ya imam lama banget imam. Imam disalahin. Itu baru 20 rakaat paling setengah jam lebih. Coba sekarang kalau pahalanya kita dapat setengah malam, berapa rakaat itu? Kalau kita kerjain, insya Allah nyungsep gitu. Makanya ini kan dikatakan lau ya'lamun. Kalau tak tahu. Bapak sudah tahu sekarang? Sudah tahu? Allahumma sahil. Ya Allah mudahkan untuk mengamalkannya. Ya Allah. Ya, ini masalahnya udah hawa-hawa kuburannya udah deket ini. Terus mau ngapain lagi? Ya, udah maghrib udah lewat dikit ini juga. Ya, udah, bismillah. Ya, karena tadi kesempatan. Wasubuh laut. Begitu juga kalau sholat subuh itu pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Mau cari apa lagi udah? Ya, alhamdulillah saya baru tahu ini. Misalkan begitu nih, misalkan saya baru tahu nih kalau besok, pokoknya mulai besok isya sama subuh saya harus berjamaah. Takut malaikat maut keburu datang. Boleh. Bagus malah. Lagian di rumah juga udah bini kagak dicolek-colek ngapain? Mending udah. Ya udah kan? Ya udah. Ya. Ya ini harus fokus sekarang ini untuk mendapatkan pahala, untuk dapat surga. Harus jelas cara berpikirnya. Ya, makanya nanti sediain dah di Kuba itu kamar biar ya buat tidur biar ada deketan gitu. Ada nggak? Ada kamar ya? Ada. Paling nggak kelas dah. Ya, kelas aja gitu bawa bantal aja. Dulu saya di pesantren bantal tidur di atas meja udah enak aja tuh kalau lagi ngantuk mah. Ya. Udah, ngapa mau kemana? Gue mau nginep samping masjid. Emang apa? Subuhnya pahalanya banyak banget. Kalau gue di rumah kagak bangun, malu nemplokin gue mulu, kata bininya begitu lagi. Ya udah gue mending nginep aja deh samping masjid dah, ya biar gue menikmati pahala subuh dapat sepanjang malam. Yang lebih menakutkan nih, apa kata Rasulullah? Asqalus sholati alal munafikina sholatul isya'i wa sholatul fajri. Lau ya'lamuna ma fi ma la tauhuma walau habwan. Salat yang paling berat kata orang munafik. Atau dengan kata lain, kalau orang enggak salat isya subuh berjamaah karena berat, itu memang dia munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kagak salat isya berjamaah, kagak salat subuh berjamaah, kita dicap oleh Rasulullah munafik. Tapi kalau kita sholat isya berjamaah,
subuh berjamaah, pahalanya Masya Allah. Apalagi Bapak kalau habis sholat subuh, Bapak jangan buru-buru pulang. Dzikir dulu, nikmati dulu sampai suruk. Pahalanya seperti haji dan umroh. Bapak udah daftar haji belum? Kalaupun Bapak daftar sekarang, nunggu 25 tahun, keburu mati. Udah biar jelas aja saya ngomong dah nih. Kata Allah, kata Rasul, udah lu udah gak usah ngomong-ngomong yang bayar dah, yang gratis aja gua ada tuh waktunya. Gratis itu kalau orang sholat subuh berjamaah, lalu nunggu waktu suruk, lalu dia sholat 2 rakaat sholat sunat suruk, itu pahalanya seperti haji dan umroh. Tamah. Pahalanya sempurna. Ya, pahalanya sempurna. Sampai Rasulullah mengatakan begitu. Ya ini terutama udah para pengangguran nih. Kalau udah masih jam 6 kudu di kantor, ya udah ntar aja nunggu tua dulu. Mudah-mudahan sampai tua umurnya. Kalau udah tua begini, masih nawar juga. Kapan lagi? Nah, insya Allah. Ya. Nih 10 menit lagi sampai jam 9. Nah ya Allah Pak Ustadz, udah saya suaranya kagak beres. Pengen gak dapat pahala seperti yang adan. Kita kagak adan, tapi pahalanya sama dengan yang adan. Gimana caranya? Nah ini, kita cari yang ringan-ringan aja dah. Ya, tapi pahalanya banyak. Apa kata Rasulullah? Diriwayatkan dari Nabi qala, man qala misla ma yaqulul muadzin kana lahu mislu ajrihi. Siapa ya yang mengikuti atau mengucapkan seperti ucapan muadzin, maka pahalanya seperti sama dengan muadzin. Kalau muadzin suaranya bagus, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah ngempos juga masih enak dah tuh. Ya. Sampai ketika hayya 'alas shalah, beda jawabannya. Ya. La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, sama jawabannya. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah, sama. Itu bapak kita pahalanya sama muadzin. Baru ngikutin doang tuh. Belum kita berangkat ke masjid. Belum kita ikut sholat jamaahnya. Masya Allah. Mau paket lengkap apa paket kagak lengkap? Ya kan? Nah, itu baru paket separuh doang itu. Pahala kita sama dengan muadzin kalau apa yang disebut muadzin kita menyebutkan, kecuali ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Itu berbeda. Kok kenapa jawabannya la haula wala quwata illa billah? Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali karena Allah. Memang Pak, untuk nyampe ke masjid itu gampang apa susah? Hah? Ya? Gampang apa susah datang ke masjid? Susah itu buktinya. Tetangga masjid kadang-kadang kagak ke masjid. Karena apa? Memang kalau tidak dibimbing oleh Allah nggak bisa. Makanya tadi kita tidak bisa menjawab hayya 'alas shalah, datang ke masjid, datang ke mushola, nggak gampang. Makanya la haula wala quwata illa billah, ya Allah. Kalau bukan karena Engkau ya Allah memberikan kekuatan kepada saya, tidak mungkin saya bisa datang ke masjid. Makanya kalau kita nggak sanggup ke masjid, berarti ada yang konslet pada diri kita. Ya, baterainya udah lemah berarti nih. Kudu dicas dulu. Itu gambarannya, ya. Makanya kan dalam riwayat, jangankan kita lagi ngapa-ngapain, lagi baca Quran saja nih, kita lagi baca Quran.
Lalu terdengar suara adzan, berhenti dulu. Ini lagi baca Quran nih. Apalagi lagi baca WA. Ya. Lagi baca Quran, kita berhenti baca Quran. Dengerin dulu adzan. Ikutin apa kata muadzin tadi. Sampai akhirnya kita berdoa, Allahumma rabbahdi da'wati tamah sampai akhir. Dan ketika kita mengikuti pahalanya sama dengan muadzin, dan ketika kita Allahumma rabbada, kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya adzan ini sebetulnya hal yang tidak bisa kita remehkan. Ada kekuatan, ada kehebatan, ada harapan. Sampai tadi kan, kalau kita nggak bisa adzan ya sudah. Saf yang pertama atau mengikuti apa yang dilakukan oleh muadzin. Nah, dikit lagi. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah. Dua saja, saya tidak dari awal ini. Ya. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, itu maksudnya apa itu? Ya. Dijelaskan di sini, ya. Fa idza qala hayya 'alas shalah. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, itu maksudnya apa? Bersegeralah kamu melaksanakan sholat. Bersegera. Apa pengertian bersegera tadi? Ketika waktu sholat sudah datang, dirikanlah sholat. Jangan ditunda sholat itu. Ya, la tuakhiruha an waqtiha wa salluha bil jamaah. Dan sholatlah kamu berjamaah. Itu pengertiannya, Pak. Jadi ketika kita mendengar hayya 'alas shalah, maksudnya apa itu? Bersegera melaksanakan sholat, jangan ditunda-tunda dan lakukan sholatnya berjamaah. Itu pengertiannya. Ya. Sedangkan kalau hayya 'alal falah, asri'u ilan najat was sa'adah. Falah itu artinya apa? Kebahagiaan, kemenangan. Ya. Makanya saya tidak tahu, saya juga belum dapat referensinya. Katanya di Turki itu dulu ketika zaman Kemal Atatürk itu adzan semua pakai bahasa Turki lah gampangnya. Ya, nggak pakai bahasa Arab. Tapi giliran hayya 'alal falah tetap hayya 'alal falah, nggak diterjemahin. Kalau diterjemahin soalnya bahaya ini, pengertiannya dahsyat. Makanya tidak diterjemahkan tuh. Giliran hayya 'alal falah disebut hayya 'alal falah. Apa pengertian hayya 'alal falah? Secara bahasa, mari kita menuju kemenangan. Mari kita menuju kebahagiaan. Makanya Pak, kalau kita nggak memperhatiin adzan tuh, ya bahagianya seapa lu. Paling besok diadanin baru tahu dah. Ya. Apa maksudnya tadi? Hayya 'alal falah, asri'u ilan najat was sa'adah. Bersegeralah kita mencari keselamatan dan kebahagiaan. Jadi ketika muadzin mengatakan hayya 'alal falah, artinya apa? Kita mau selamat apa enggak? Kita mau bahagia apa enggak? Kalau mau, datang ke masjid. Lakukan sholat berjamaah. Baru kita akan mendapatkan an-najat was-sa'adah. Ya. Keselamatan dan kemuliaan. Makanya saya bayangin, Pak. Saya bayangin nih. Ya terlepas ini ada khilaf. Kan begitu orang meninggal, jenazahnya dikubur, masuk ke liang lahat, diadanin apa enggak? Diadanin. Ada yang enggak diadanin, enggak apa-apa. Kita ngikut yang diadanin apa? Sekarang pertanyaannya, ketika jenazah diadanin tuh, dengar enggak dia nada? Dengar enggak, Pak? Dengar. Enggak percaya. Ini serius nih.
ketika dia di dalam kubur diadanin. Ya. Dengar, apa bukti dengarnya? Karena ketika kita kalau ziarah kubur nih, ya, kalau kita ziarah kubur kan kita mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Antum sabikuna wa nahnu lahikuna bikum. Mereka jawab, Pak. Cuma kita kagak bisa dengar. Mau dengar? Iya. Ya. Saya bayangin begini, Pak. Ya. Kalau kita ketika hidup kurang respon sama adzan dianggap biasa saja, ketika mati nanti diadanin, itu nyeselnya luar biasa itu. Ya Allah. Kenapa dulu saya ketika hidup tidak menjawab adzan? Andaikan hari itu boleh dia bangun, kayaknya bangun dia. Ya. Ya, makanya jangan sampai nyesel dah. Ya. Sekarang kita masih insya Allah telinganya masih kedengeran. Ya. Kupingnya masih jelas. Suara adzan masih terdengar. Sudah. Asri'u. Bersegeralah. Apalagi ketika hayya alal falah tadi dikatakan asri'u ilan najat was sa'adah. Bersegeralah ente mendapatkan keselamatan dan kemuliaan dan kebahagiaan. Kita hidup nyari apa emang? Nyari kemuliaan, nyari kebahagiaan, nyari keselamatan. Salah satu cara untuk dapat keselamatan adalah dengan menjawab adzan, datang ke masjid, sholat berjamaah. Insya Allah kita selamat dan kita bahagia. Amin ya robbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Dan ini sesuatu yang terjadi pada setiap hari. Dan insya Allah tidak susah-susah banget. Kecuali mau jadi muadzin. Kecuali mau jadi imam. Ya, kita cukup mengucapkan sebagaimana muadzin ucapkan. Ketika hayya ala sholah kita jawab la haula wala quwata illa billah. Ketika hayya ala falah kita jawab la haula wala quwata illa billah. Pahalanya sama dengan muadzin. Untuk supaya kita juga pahalanya sama dengan muadzin, dengan imam, kalau sholat di saf yang pertama. Enteng. Enteng insya Allah. Jangan sampai tadi kalau kita mengetahui la atau huma walau habwan. Kita akan datang sambil ngesot. Kenapa? Gue udah kagak bisa jalan soalnya. Ini kan sekarang jalannya masih rada asik kan? Masih kencang. Enteng berarti. Manfaatkan. Ya, manfaatkan apa yang ditawarkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan dosa-dosa yang kemarin Allah ampuni. Ya, dengan terus kita berusaha taat kepada Allah dan Rasul sehingga sisa hidup ini lebih mulia. Lebih istimewa, andaikan pun punya dosa, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan sehingga kita ditempatkan di surga yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.